Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nagita Safitri. Dalam video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting untuk kita cermati bersama, yaitu tentang dinamika kepemimpinan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya dalam dunia organisasi dan pemerintahan. Nah, kepemimpinan perempuan bukan lagi sekedar wacana, melainkan bagian dari realitas sosial yang terus berkembang di tengah upaya global untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi yang berkeadilan. Nah, di tengah transformasi sosial dan tuntutan zaman yang semakin kompleks, kita melihat banyak perempuan yang tampil sebagai pengambil keputusan, baik dalam dunia politik, ekonomi, pendidikan, maupun sektor publik lainnya. Nah, namun perjalanan perempuan untuk mencapai posisi strategis dalam kepemimpinan tentu tidak mudah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari hambatan struktural, stereotip sosial, hingga beban ganda yang melekat dalam peran domestik dan profesional. Nah, melalui kajian literatur yang akan saya paparkan, kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih karakteristik khas kepemimpinan perempuan dapat menjadi kekuatan, sekaligus bagaimana berbagai tantangan yang mereka hadapi bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua, baik dalam ranah akademik maupun dalam kehidupan nyata. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel pendekatan studi pustaka ini menggunakan library research, yang artinya seluruh data dan informasi dikumpulkan dari dokumen tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hingga dokumen kebijakan yang relevan. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan topik kepemimpinan perempuan. Nah, setelah data dikumpulkan, dilakukanlah analisis dokumen dengan pendekatan kualitatif. Nah, peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti karakteristik kepemimpinan perempuan, perbedaan gaya dengan laki-laki, hingga hambatan yang dihadapi. Nah, teknik analisis datanya tuh mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap penting. Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring dan memilih data yang relevan saja. Penyajian data, yaitu menyusun informasi ke dalam bentuk naratif yang sistematis. Dan untuk penarikan kesimpulan, dengan cara menganalisis secara mendalam untuk melihat pola dan temuan dari literatur yang sudah ditelaah. Nah, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyusun gambaran menyeluruh tentang dinamika kepemimpinan perempuan dan berbagai perspektif dan latar belakang konseptual. Nah, adapun hasil dari penelitian 20 artikel yang dikaji, ditemukan pula bahwa kepemimpinan perempuan memiliki gaya yang khas, yaitu lebih ke demokratis, partisipatif, komunikatif, empatik, dan responsif terhadap kelompok rentan. Nah, gaya ini tuh berbeda dari gaya maskulin tradisional yang cenderung dominan dan hierarkis. Perempuan tuh lebih mengutamakan proses kolaboratif dan hubungan antar personal. Nah, beberapa model kepemimpinan yang diidentifikasi itu meliputi, yang pertama ada transformasional. Nah, transformasional itu menginspirasi dan memotivasi perubahan bersama. Yang kemudian ada transaksional, yaitu berfokus pada target
insentif dan hasil. Kemudian ada situasional, yakni adaptif dari terhadap konteks. Dan yang terakhir ada gabungan gaya feminim maskulin yang fleksibel dan seimbang. Nah, contoh konkret dalam penelitian artikel kami yaitu ada Ibu Airin Rahmi Diani, yaitu selaku Wali Kota Tangerang Selatan, yang berhasil menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan pelayanan pelindungan perempuan dan anak. Selanjutnya ada mantan Menteri Kelautan, yaitu Bu Susi Pujiastuti. Nah, Ibu Susi ini menteri yang dikenal tegas dan inovatif, menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa memimpin dengan keberanian ketegasan. Selanjutnya ada Bu Ana Rimba, yaitu seorang pemimpin Mantari Group, menunjukkan kalau gaya komunikasi terbuka dan kepedulian terhadap karyawan dalam membangun reputasi perusahaan. Nah, namun perempuan tuh juga menghadapi tantangan besar seperti stereotip sosial bahwa perempuan tuh tidak cocok menjadi pemimpin. Terus budaya patriarki di Indonesia yang sangat menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kemudian ada beban ganda, yaitu peran domestik dan profesional yang harus dijalankan bersamaan. Selanjutnya ada minimnya akses ke mentoring dan pengalaman strategis seperti tanggung jawab profit dan loss. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Nah, berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa gaya kepemimpinan perempuan tuh memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam konteks modern yang menuntut empati, kerja tim, dan kepekaan sosial. Nah, namun realitanya masih banyak perempuan yang terhambat oleh struktur sosial dan kultural di beberapa wilayah seperti Bali, misalnya seperti sistem kekerabatan purusa yang membatasi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin karena norma patriarki tadi. Nah, meski begitu, beberapa kebijakan formal tuh mulai membuka peluang. Nah, penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan dipercaya memimpin, hasilnya sangat berdampak kepada pelayanan publik yang meningkat, kinerja organisasi membaik, dan kelompok rentan lebih terlindungi. Nah, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan tuh bukan hanya simbolik, tapi benar-benar memberikan efek nyata pada peningkatan keadilan sosial, pelayanan publik, dan efisiensi organisasi. Kemudian masuk ke bagian kebijakan afirmatif. Nah, untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, dibutuhkanlah kebijakan afirmatif. Beberapa kebijakan yang disoroti dalam studi ini antara lain, yang pertama ada affirmative action, yaitu tindakan khusus yang dirancang untuk mempercepat keterwakilan kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan. Nah, dalam posisi strategis, misalnya tuh kuota terwakilkan perempuan di parlemen. Kemudian ada equal employment opportunity, yaitu kebijakan yang menjamin kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam akses kerja, promosi, jabatan, dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Kemudian ada mentoring dan pelatihan, kepemimpinan yang penting untuk membangun kepercayaan diri, kapasitas, dan kesiapan perempuan untuk menempati posisi tinggi. Selanjutnya ada bagian reinterpretasi nilai-nilai budaya dan agama agar tidak lagi menjadi alat pembatas, melainkan landasan untuk mendorong inklusivitas. Nah,
tanpa dukungan kebijakan ini, perempuan tuh akan terus mengalami kesenjangan dalam akses terhadap kekuasaan dan pengaruh dalam organisasi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, perempuan tuh memiliki potensi dan kapasitas kepemimpinan yang setara, bahkan lebih unggul. Nah, dalam beberapa aspek dibandingkan laki-laki, gaya kepemimpinan yang kolaboratif, empatik, dan terbuka sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang modern, seperti di tahun-tahun sekarang dan yang akan datang. Nah, perempuan tuh juga menghadapi banyak tantangan, termasuk stereotip, budaya patriarki, beban ganda, dan ketimpangan akses ke pelatihan strategis. Namun, banyak dari mereka telah membuktikan diri kalau mereka itu bisa memimpin dengan efektif. Nah, dukungan sistemik dan struktural tuh sangat penting. Tanpa kebijakan afirmatif dan perubahan budaya organisasi, perempuan tuh akan lebih sulit untuk menembus posisi yang strategis. Nah, studi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tuh juga bisa memimpin. Perempuan mampu membawa dampak yang besar, tidak hanya dalam administratif, tapi juga dalam transformasi sosial dan kebijakan publik yang pro rakyat. Nah, langkah konkret yang harus dilakukan ke depan itu adalah langkah yang memperluas akses terhadap mentoring, menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif, dan menyadarkan masyarakat bahwa kualitas kepemimpinan perempuan tuh tidak ditentukan oleh gender, tapi oleh kapasitas, integritas, dan visi. Nah, yang terakhir, jika ingin menciptakan organisasi dan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan tangguh di masa depan, maka keberadaan pemimpin perempuan bukan hanya perlu didukung, tapi juga harus diberi ruang untuk berkembang. Nah, sebagai penutup, perlu kita renungkan bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar tentang siapa yang berada di posisi atas, tapi tentang bagaimana seseorang mengarahkan, tetapi tentang bagaimana mempengaruhi dan memajukan orang lain menuju tujuan bersama. Nah, dalam konteks ini, perempuan tuh bukan hanya mampu, tetapi juga pantas untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah masa depan bangsa dan masyarakat. Nah, berdasarkan hasil literatur yang telah dipaparkan, kita telah menyaksikan bahwa perempuan membawa warna baru dalam kepemimpinan. Mereka hadir dengan kekuatan empati, ketajaman intuisi, terus komunikasi yang terbuka, dan semangat kolaboratif yang seringkali diabaikan dalam struktur kepemimpinan tradisional. Nah, justru karakteristik inilah yang menjawab tantangan dunia modern yang lebih kompleks, beragam, dan penuh ketidakpastian. Namun, perjuangan ini belum selesai. Perempuan pemimpin masih harus berhadapan dengan stereotip, budaya patriarki, dan sistem sosial yang belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab baik di ruang akademik, birokrasi, hingga masyarakat luas untuk membongkar hambatan-hambatan itu dan menciptakan ruang yang setara dan aman bagi setiap individu untuk memimpin. Nah, kita tidak sedang memperjuangkan dominasi perempuan atas laki-laki, kita sedang memperjuangkan ruang yang setara agar perempuan bisa berdiri sejajar, bukan di belakang, bukan di bawah, tapi di samping dalam membangun masa depan. Nah, akhirnya saya berharap bahwa paparan dalam video ini tidak
hanya menjadi bagian dari pemenuhan tugas akademik, tapi juga membuka wawasan untuk membangkitkan kesadaran dan menggerakkan niat untuk mendukung kepemimpinan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.